Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang tema 8, subtema 3 dan 4 yang bagian matematika. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Nah, materi yang pertama itu menentukan lama kegiatan. Oke, setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Nah, memerlukan waktu sedikit disebut sebentar, kemudian memerlukan waktu banyak disebut dengan lama. Oke. Ini sama dengan mengukur waktu, itu kita tidak menggunakan alat ukur yang baku ya sayang ya. Ini maksudnya, kalau kemarin kan berat sama panjang, kalau sekarang waktu dia. Oke. Contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Ini contohnya, ada minum, kemudian memakai sepatu, kemudian mencuci tangan. Ketika kita minum, itu 1 menit itu udah lama. Misalnya kan Ananda haus, kemudian Ananda duduk dengan rapi, dengan tenang, Ananda mulai minum. Nah, ketika minum itu hanya memerlukan sedikit waktu saja, sebentar dia. Sama juga dengan memakai sepatu, tidak berjam-jam, tidak berpuluh-puluh menit ya nak ya. Mencuci tangan pun begitu, tidak sampai setengah jam ya, 1 jam, dia hanya sebentar saja. Kemudian untuk contoh kegiatan yang dilakukan lama, ini dia, tidur ya. Ketika kita istirahat baru kita memerlukan waktu yang lama. Apalagi istirahat malam, tidur malam itu 8 jam, 7 sampai 8 jam biasanya ya. Kemudian kalau tidur siang 1 sampai 2 jam. Oke, kemudian nih makan. Iya, ketika kita makan kita memerlukan waktu yang lama karena makan itu harus tenang, tidak buru-buru. Nikmati makanannya. Kemudian belajar di sekolah. Ya, ketika kita belajar kita memerlukan waktu yang lama. Contohnya nih kalau kita Zoom, kadang 1 jam lebih, ya kan, 1 jam setengah, 1 jam, seperti itu. Lama kita belajarnya. Oke. Selanjutnya, mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ini dia. Ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Perhatikan kalimat berikut. Oke. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. Contoh kedua, Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Oke, di sini nak dia tidak disebutkan selama 3 hari, selama 24 jam, selama 5 jam, tidak seperti itu. Tetapi kata yang digunakan adalah waktu yang cukup lama. Nah, kemudian yang contoh nomor 2, memerlukan waktu yang sebentar. Nah, gitu dia. Ini catatannya. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Ya. Oke. Kalau yang bakunya begini, nak. Kita belajar selama 1 jam, 1 jam 30 menit contohnya. Tetapi kalau yang tidak bakunya, kita sudah belajar cukup lama, itu contohnya. Nah, kemudian kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Tak baku, alat ukur lainnya itu seperti ini sayang. Kita bisa menghitung. Misalnya ketika Ananda minum, Ananda bisa menghitung 1, 2, 3, 4. Dengan hitungan itu berarti misalnya nih, Aisyah minum selama 10 hitungan misalnya. Itu alat hitung tak bakunya. Oke. Kita lanjut. Nih, contohnya nih. Komang selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Ini dia menggunakan hitungan. Selanjutnya, contoh yang kedua, Adi selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Ini ada pakai tepukan tangan dia. Oke. Ketika seseorang selesai melakukan suatu kegiatan, maka berhenti juga hitungannya dan berhenti juga tepukan tangannya. Begitu kita cara mengukurnya.
Oke, kita lanjut. Pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Nah, kalau tadi waktu ya sayang ya. Sekarang itu suhu. Oke, ini dia. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jadi suhu itu sayang, kan ada benda yang panas, ada benda yang dingin ya kan, itu namanya suhu tuh. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Maksudnya sebegini nak. Letak benda itu di tempat yang tinggi. Contoh atap rumah kita. Nah, itu atap rumah itu kan paling tinggi tuh. Jadi itu panas dia suhunya. Apalagi kalau terik lagi terkena cahaya matahari. Nah, jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Nah, jadi nak coba Ananda, benda-benda di rumah Ananda yang tersembunyi, misalnya di bawah laci meja atau di atas lantai misalnya. Nah, itu bendanya biasanya dingin. Nah, kalau kita masukkan ke suhu yang menggunakan termometer misalnya nih kan, ketika Ananda yang demam, ketika sakit Ananda diukur suhunya. Nah, ketika suhu tubuh Ananda tinggi, ya nak ya, ketika suhu tubuh Ananda tinggi, itu suhunya menandakan Ananda tuh panas badannya, ya nak ya. Contoh, suhunya tuh 38 derajat Celcius misalnya, itu tinggi, berarti panas suhunya. Tapi kalau suhunya tuh rendah, kalau suhu rendah itu misalnya nih udara, nah udaranya 20 derajat Celcius misalnya, itu berarti dingin suhunya, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Ya sayang, kita bisa merasakan suhu itu dengan menyentuhnya. Kalau pakai alat kan, alat sederhananya itu termometer yang paling umum. Tapi kalau alat tak bakunya kita bisa menyentuhnya menggunakan tangan kita, Masya Allah. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es ya. Kemudian kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Suhu normal itu nak berarti tidak panas dan tidak dingin, normal dia. Oke. Jangan menyentuh benda panas ya sayang, berbahaya ya. Untuk menyentuh benda panas, untuk mengukur suhu benda panas itu, kita mau tahu nih suhunya. Kita hanya cukup melihat atau mendekatinya saja. Nih ketika Umi baru selesai memasak kolak, misalnya masak bubur atau masak lauk, itu kan berasap tuh, nah itu masih panas tuh. Dari asapnya sudah kita bisa melihat, oh itu panas begitu. Atau kita dekati saja, kalau terasa panas berarti panas dia. Ya, nah yang bersuhu dingin itu contohnya apa? Ya es batu itu bersuhu dingin tuh. Kemudian air mendidih itu bersuhu panas. Kemudian air dari keran bersuhu normal. Nah air dari keran biasanya bersuhu normal ya. Oke. Selanjutnya ini dia, mengukur suhu dengan satuan tak baku ya. Suhu sebuah benda dapat diketahui. Ya, nah, dapat kita ketahui bagaimana caranya, yaitu dengan menyentuhnya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kita sentuh, kita tahu, oh benda ini panas, oh benda ini dingin. Nah, Masya Allah, Allah memberikan keistimewaan kepada kita ya nak ya, kepada tangan kita masih berfungsi dengan baik. Kita bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin. Kemudian nanti kita juga bisa mengurutkan mana benda yang paling panas, mana benda yang paling dingin ya, dan sebagainya. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.